Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tambah semangat, saya kira perlu salamnya lebih dari sekali ya. Jadi kalau hanya sekali nanti ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar ganjil, saya tambah sekali lagi. Tambah semangat ya. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd, la hawla wa la quwata illa billah. Pagi hari ini atas izin Allah dan di hari pertama di bulan Masehi tahun 2023, saya Ustadz AMB, gitu aja ya, manggilnya Ben gampang. Biar nanti dekat dengan ABW, dekat dengan AHY, dekat dengan SBY, dekat dengan JKW, kan ngoten nggih? Karena cita-cita saya jadi presiden. Nah, al-kalamu huwad doa. Kata-kata itu doa. Siapa tahu, ya kan? Nggak ada yang tahu. Ya, kalau cita-cita itu jangan yang kecil-kecil ya. Cita-cita pengen jadi, ya saya nggak mau nyebut, nanti yang saya sebut malah pada marah. Cita-cita yang besar nih, karena Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Jadi panggilannya jangan sampai lupa. Kalau ketemu saya AMB gitu aja. Kalau misalnya manggilnya nggak Ustadz juga nggak apa-apa. Ya, AMB. Ingat saja kalau Bapak Ibu ingin berhasil, ingat saya. Ya, kalau ingin berhasil ingat saya. AMB, aku mau berhasil. Gitu ya. Sepakat? Nah, masih lupa ini kayaknya. Ada 3 ground rules ya. Kalau saya bilang sepakat, jawabannya setuju Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang setuju, jawabannya sepakat. Ini jamaah Masjid As-Salam yang saya hormati Pak Atmiko gitu. Kalau di Jakarta ada Jatmiko, jadi kakak beradik ya. Jadi kalau di sini Atmiko, sana Jatmiko. Pak Budi hari ini berhalangan, padahal beliau yang WA saya kemarin tuh. Tiba-tiba saja WA hari Jumat kalau tidak salah. Ya, waktu itu saya masih di Semarang. Bapak Ibu, semua saya hormati, yang saya hormati semua DKM yang ada di sini, yang saya belum kenal, ya, tak kenal maka ta'aruf, Bu. Jadi tak kenal maka ta'aruf. Habis ini nanti kita ta'aruf ya, Bu ya. Bapak Ibu ya. Jadi ta'aruf dulu, kalau nggak ta'aruf nanti nggak sayang gitu loh. Jadi kita harus ta'aruf dulu, li ta'arufu ya. Jadi nanti habis ini kita foto-foto, karena kemarin kayaknya belum difoto ya. Zamannya sekarang kan lagi zaman perfotoan, semuanya di foto. Bahkan sekarang ini doa menggantikan foto, betul? Coba kalau Bapak Ibu ke restoran yang wow gitu ya, dikasih hidangan, pertama kali pasti difoto, tidak berdoa. Jadi kalau ngajari anak-anak gitu ya, sebelum berdoa foto dulu. Sekarang sudah berubah, Bu. Semuanya foto ya, baik mulai dari anak-anak sampai manula butuh foto. Makanya sekarang kamera handphone jadi mahal ya. Oke. Hari ini kita sudah kenalan ya, dan saya bersyukur secara pribadi di sini. Tadi saya lihat berapa baris ya jemaahnya? 1 baris, enggak lah, 2 baris lah ya. Mudah-mudahan nanti bisa 3, bisa 4 gitu loh. Karena begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin melihat orang masa depannya itu baik, lihat sholat subuhnya ya. Sholat subuhnya di masjid apa enggak. Jadi kalau bisa anaknya yang laki-laki perempuan diajak aja, dipaksa aja, dibopong aja ke masjid. Yang penting berangkat ke masjid, itu juga bagian dari sekolah orang tua. Dipaksa aja. Saya punya anak perempuan 2 dan saya punya pesantren di Ponorogo, santrinya 3.500, itu juga sama. Saya paksa. Karena rumusnya 3P 2B, Bu ya. Itu diingat dulu, 3P 2B. Apa, Bu?
Pak, ada yang tahu nggak? Tahu nanti dapat door prize loh. Saya sering ngasih door prize tapi nggak ada yang bisa jawab, jadi door prize-nya tak simpen aja. Ya. Jadi ground rule-nya yang pertama kalau saya bilang sepakat jawabannya setuju. Kalau saya bilang setuju jawabannya sepakat. Kalau saya bilang hello, hai gitu ya. Kalau saya bilang hai jawabannya hello. Kalau saya bilang apa kabar Bapak Ibu jawabannya assalam. Wow. Sepakat? Setuju. Ini kurangi brutu Bu ya. Kurangi makan brutu, bikin lupa nanti dan kurangi dosa. Jadi Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa kalau pengen anak kita punya kebiasaan baik, salah satu rumusan yang saya temukan itu 3P 2B. Apa itu Bapak Ibu? Apa? Saya temukan ini di Gontor. Ketika saya makan malam bersama Ustadz Sukri dan Ustadz Safi Antonio, ada yang kenal nggak? Yang sering masuk TV itu loh. Safi Antonio sama Ustadz Sukri, salah satu pimpinan Gontor. Allahyarham, beliau sudah mendahului kita. Saya dapat satu wejangan bahwa pendidikan adalah pemaksaan. Halo? Dengar nggih, pendidikan adalah pemaksaan. Kira-kira enak nggak dipaksa? Nggak enak. Memang dipaksa nikah enak nggak? Enak nggak Bu? Oh, nggak dipaksa. Ya, sami'na wa ata'na. Dipaksa nikah enak nggak? Nggak enak. Apalagi dipaksa nikah sama orang yang tidak dicinta. Tapi memang harus dipaksa untuk bisa jadi bisa. 3P 2B itu paksa, bisa jadi biasa. Waduh. Jadi semuanya itu nggak bisa Pak, hanya sekedar sukarela nggak bisa, harus dipaksa. Di Gontor bisa hebat karena apa? Dipaksa disiplin. Jam 3 harus bangun, kalau nggak bangun ada takdir, ada hukuman. Jadi kalau anak kita masih suka rebahan, anak kita suka males-malesan, anak kita sering pegang gadget gitu, dipaksa aja. Dibopong, taruh kamar mandi, pasti nangis. Betul? Kalau nangis nggak apa-apa, yang penting pesannya sampai. Nah, hari ini, pagi ini sudah ada adzan subuh, ayo sholat ke masjid. Gitu aja. Pesannya harus sampai. Ini dakwah ini penting dari keluarga dulu. Paksa, kalau nggak bisa, paksa lagi. Nggak bisa, paksa lagi. Sampai betul-betul bisa. Setelah bisa, jadi biasa. Semua itu karena biasa. Saya nggak bisa tidur setelah jam 3, nggak bisa. Pasti jam 2 bangun. Itu udah pasti, secapek apapun. Karena biasa. The power of habit. Karena Charles Ludwig itu salah satu bukunya The Power of Habit. Kekuatan dari sebuah kebiasaan. Jadi ini dulu ya yang gampang. Maka kalau saya ke masjid ngisi kajian Ahad pagi, saya lihat nih jamaahnya full apa enggak. Kalau enggak, berarti DKM punya PR. Pertama, mapping dulu jamaahnya. Saya lama sekali berteman dengan Ustadz Jazir. Ketika saya masih di Bank Muamalat Jakarta, saya 8 tahun Pak di bank. Tapi di Jakarta, di pusat. Saya bekerja sama dengan Masjid Jogokarian, waktu itu dengan Ustadz Jazir. Jadi salah satu kunci kenapa Masjid Jogokarian itu hebat ya. Hebat nggak kira-kira? Sampai sekarang dikenal sampai Asia Tenggara. Itu apa kira-kira? Karena beliau Ustadz Jazir punya satu tujuan bahwa jamaah subuh itu jadi ukuran. Bahkan dikeliling, ayo jamaah. Persis seperti kakek kami di pondok ketika mau bangunin santrinya, ayo sholat yuk nak, sholat dikeploi gini. Keliling itu kamar-kamar santri. Nah kita di sini itu bisa nggak kayak gitu? Pelan-pelan aja. Saya kemarin di Solo di Masjid Al-Faifi itu rame banget. Ya, karena di sana di TNI Angkatan Udara.
Mereka juga tanya, gimana Pak agar masjid itu makmur ya? Kalau pengen makmur ya dimakmurkan kan gitu tuh. Gimana Pak kalau pengen sukses ya disukseskan kan gitu. Gampang aja toh? Gampang nggak kira-kira? Gampang. Yang susah ngelakoni. Loh, cara agar mudah pakai 3P 2B. Diingat-ingat ya. Nanti sampai rumah Bu, saya dapat ilmu dari Ustadz AMB yang apa ilmunya 3P 2B. Harus dipaksa apapun. Kalau untuk kebaikan pakai paksa aja. Ya. Jadi dipaksa dulu. Kalau nggak dipaksa nggak akan bisa. Dipaksa kaya, enak nggak? Dipaksa sukses, dipaksa disiplin, gitu ya. Oke, sebelum ke materi, saya ingin tes konsentrasi ya, seperti biasa ya. Saya selalu tes konsentrasi, jangan sampai Bapak Ibu di sini tapi pikirannya masih di rumah. Masih ingat tes konsentrasi? Kalau saya bilang tepuk tangan, kalau saya bilang selamat pagi, tepuk tangan. Sekali, selamat pagi. Nah, sekali ya. Ayo tepuk tangan. Ini tes konsentrasi. Saya nggak mau saya menyampaikan 1 jam gitu ya, tapi hanya didengar saja, hanya datang saja, tapi tidak hadir, hanya hearing saja, tapi not listening. Ya, saya nggak mau karena useless nanti. Kajian-kajian kayak gini Bapak Ibu ya, itu harus ditransformasi. Ya, media sosial sudah, tapi Bapak Ibu hadir di sini harus betul-betul hadir, jangan hanya sekedar datang. Kalau datang, itu setiap orang bisa, betul? Bedakan datang dengan hadir. Kalau hadir, dia betul-betul dalam bahasanya Mihaly, Csikszentmihalyi, itu flow. Flow itu artinya dia betul-betul hanyut larut di dalam pembahasan yang disampaikan. Jadi betul-betul dengerin. Kalau nggak paham, tanya. Jangan sampai nggak paham, sampai rumah tanyanya sama suami atau istri. Aku nggak paham loh. Ma, tadi yang disampaikan Ustadz AMB apa toh? Kenapa Bapak nggak tanya? Saya malu ya. Loh, Bapak kenapa malu? Ya jarang bertanya. Loh, makanya harus dipaksa untuk bertanya. Paksa dulu. Saya dipaksa kaya, Pak. Saya dulu pada nggak pengen kaya. Loh, serius. Saya dipaksa kaya. Karena kaya ternyata ini bisa money can buy all. Tahu nggak money can buy all? Uang itu bisa membeli semuanya. Betul? Bisa nggak uang bisa membeli semuanya? Pengen masuk surga, kira-kira butuh uang nggak? Butuh, saya kata siapa nggak butuh. Kira-kira haji butuh uang nggak? Kira-kira kalau haji dibayar pakai daun boleh? Nggak boleh. Gitu. Kita itu harus realistis sekarang ini ya. Kalau nggak realistis jadi nggak jelas ya. Oke, selamat pagi. Kalau saya bilang selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Selamat siang. Sepakat ya. Jadi konsentrasi. Ya. Selamat malam, tepuk tangan 3 kali. Selamat malam. Yang kenceng ya, yang kenceng. Ini kayaknya harus semangat ini. Kayaknya jarang olahraga ya Bapak Ibu ya. Ya. Kalau jarang olahraga itu dekat dengan kematian biasanya. Hati-hati loh ya. Sekarang banyak orang duduk gini aja. Tahu-tahu mati loh. Mati betul serius. Karena kurang olahraga. Kenapa kurang olahraga? Darah itu kalau nggak digerakkan, itu nanti ngental. Kalau air, itu kalau nggak ngalir, sehat nggak? Nggak sehat. Coba kalau di danau-danau itu, kalau air diem, nggak ngalir, kira-kira lama-lama jadi bau. Betul nggak? Tapi kalau airnya mengalir, jadi bersih. Maka setiap hari, ayolah olahraga. Jangan malas olahraga. Olahraga bayar nggak, Bu? Enggak. Bayar. Ada olahraga bayar? Ya minimal olahraga di kamar sama istrinya kan ya nggak bayar. Itu. Ya kan? Itu kan olahraga plus olah rasa plus olah batin ya Allah. Selamat pagi. Oke. Kompak ya, kompak. Kita harus kompak. Nanti ada ilmunya itu, chapter kedua. Selamat pagi. Nah, Ibu kayaknya nggak ada tepuk tangannya ya. Lagi makan, Bu. Bu, lagi makan nggak lihat wajahku sih ya. Nah, ditutupi enggak apa-apa ya.
Yang penting jangan ada dusta di antara kita. Saya ngobrol, ibu ngantuk, repot. Saya nggak nyuruh tepuk tangan, ibu makan, repot juga. Soalnya ngadapi ibu-ibu ini rada angel-angel gampang. Tapi kalau dikasih duit diam. Betul? Coba kasih duit ibu-ibu, mesti diam, langsung ke pasar. Nggak usah disuruh. Pokoknya kelemahannya perempuan di duit. Betul apa betul? Coba Bapak Ibu habis ini yang biasanya ngasih uang belanja itu sehari 100 dikasih 1 juta. Nggak diminta sudah bicara dulu. Itulah ibu-ibu itu. Jadi memang hebatnya ibu-ibu di sini, Pak. Kenapa sampai Allah membuat satu surat yang namanya An-Nisa. Itu ya ibu-ibu perempuan, ya. Selamat pagi. Selamat siang. Oke, selamat malam. Konsentrasi. Siang. Siang Bapak Ibu, ya Allah. Perintahnya selamat. Ini menunjukkan kita masih kurang konsen. Ya Allah, semulai. Serius Bapak Ibu, saya itu di mana-mana tes konsentrasi itu sebagai opening speech. Kenapa? Karena satu riset di Amerika menyebutkan bahwa ketika Anda mengajar, saya dosen, ya, ketika Anda mengajar, ketika Anda menyampaikan pesan-pesan, buat apa kalau yang Anda hadapi berpikir orang lain atau hal lain? Kira-kira pesannya sampai nggak? Nggak sampai. Ini yang kadang-kadang membuat kita, pendidikan kita itu tertinggal dari negara barat. Karena apa? Anak-anaknya, mahasiswanya itu hanya hearing, not listening. Hearing itu sing penting tekoning kelas, absen, betul? Habis itu sing penting ngrungokke wae lah, ya toh? Terus pulang. Habis pulang sampai rumah ditanya, "Le, tadi pelajarannya apa?" "Apa ya, Bu ya? Ketoke rada ora jelas dosene." Lho, malah nyalahke dosene gitu, ya Allah. Ini Indonesia ini dalam bahasa Noam Chomsky itu disindir dengan istilah maling teriak maling. Maling teriak maling. Jadi ketika saya malingnya, neriaki teman saya, "Kamu malingnya ya," gitu. Padahal yang maling adalah saya. Itu disindir ini sama Noam Chomsky ini dalam salah satu bukunya. Bapak Ibu suka baca buku nggak? Nggak suka ya. Kalau baca nominal suka ya. Apalagi yang warna merah ya. Suka banget gitu. Padahal ayat pertama turunnya Iqra, suruh baca. Maka kita sekarang sedang dijajah dengan TikTok, dengan Instagram, dengan Facebook, dengan sosial media agar umat jauh dari bacaan, terutama membaca Quran. Kalau sudah jauh gampang dikuasai. Kira-kira menguasai orang bego gampang nggak? Orang bodoh dikuasai gampang nggak? Gampang. Gampang sekali. Ya, Mas sini ya. Ini ada uang 1 juta, ya kan? Minta tolong nanti cari 1000 orang agar nyoblos saya. Nah, kira-kira gampang nggak gitu? Gampang. Maka salah satu pemilu agar masyarakat itu rasional, kuncinya hanya satu, pendidikan. Titik. Nggak ada lain. Ya. Hello. Hai. Oke. Saya ulang konsentrasinya. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat siang. Pagi. Pagi, Bu. Pak, aku tadi bilang selamat. Kalau pagi nggak perlu tepuk. Ya Allah. Kan selamat pagi dengan pagi, beda nggak? Itu namanya tidak konsen. Memang ya wes lah, aku terima ya, hidup dengan ini aja ya. Berdamai dengan realitas gitu aja lah. Intinya gitu aja. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu masuk surga semua, nggih. Amin. Ya, di masa tua itu penuh dengan kebahagiaan. Nanti tanggal 4 dan 5 saya ngisi PDAM Semarang, Bapak Ibu. Jadi ada 35 karyawan yang mau pensiun.
namanya MPP, masa persiapan pensiun. Mereka itu dikasih pesangon sama PDAM, dan PDAM bertanggung jawab ketika nanti pensiun mereka mau apa. Karena banyak sekarang masa purna kerja itu mereka nggak tahu mau ngapain gitu ya Bapak Ibu ya. Kan rata-rata banyak yang nggak tahu toh, kita setelah tua itu mau ngapain. Yang sudah pensiun coba, Jong, yang sudah pensiun. Oh, rata-rata di sini orang pensiunan semua. Waduh, Pak, jenengan harus lebih dekat dengan saya, Pak. Kalau enggak nanti repot hidupnya, Pak. Iya. Nanti saya kasih tipsnya, Pak ya. Ritual keagamaan seperti sholat bagus, Pak, bagus. Itu untuk menunjukkan betapa kita ini cinta sama Tuhan, ya. Tapi kita harus bersyukur. Nah, karena banyak orang nggak mau sholat berjamaah, ya, padahal hanya orang-orang yang khusyuk saja yang mau berjamaah, yang mau sholat, betul. Ayatnya apa? Ada yang tahu nggak? Halo? Aduh, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jelas jaminannya. Qad itu artinya sungguh. Kalau kita mau negakin sholatnya khusyuk. Aflaha itu artinya sukses. Sudah jaminan ya pasti sukses. Itu Quran loh. Saya ngertikan Allah loh ya. Harus percaya. Kalau nggak percaya, jangan di muka bumi ini. Bumi ini milik Allah. Kemarin sampai mana? Ada 6 keluarga. Masih ingat ya? Model pasar. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Model pasar itu model suami istri yang nggak mau ngalah. Ini harus dihindari. Jadi Bapak Ibu, salah satu pihak harus ada yang mengalah. Selama tidak ada yang mengalah, maka keluarga itu akan jadi pasar. Pasar itu isinya apa Bapak Ibu? Isinya apa kalau pasar itu? Rame, nggak jelas, keruwekan, yang jadi korban anak. Hindari, ya, diingat. Model sekolah juga kita hindari. Salah satu pihak terlalu menggurui, jangan. Meskipun kita sudah doktor, profesor, istri kita baru SMA atau S1, rangkul, hargai kalau perlu disekolahkan sampai S2, S3 agar sama dengan gelar kita. Setuju? Sepakat, ya. Salah satu ciri orang yang lupa itu banyak dosa, Bapak Ibu. Saya serius. Loh benar serius. Coba kita muhasabah ya. Pokoknya jangan banyak dosa, nanti masih susah. Nanti hidupnya nanti cepat masuk neraka, repot toh. Ya, nanti saya kasih pesan-pesannya. Jadi nggak boleh menggurui. Yang ketiga apa? Model drakor. Model drakor itu banyak drama. Yang penting happy. Ya. Jadi banyak sekali lah saya memotret kondisi lingkungan kita itu banyak drama ya. Yang penting aku ngasih duit ya toh. Habis itu ya nggak ada komunikasi sama sekali. Padahal mereka belum tentu happy. Coba tanya ibu-ibu, kita mau survei aja. Kalau ditanya, Bu, bahagia nggak menikah dengan Bapak gitu? Ya, bahagia ya Bu ya? Beneran loh ya? Nah, kalau ditanya sekarang tak balik. Bapak ditanya, bahagia nggak Pak menikah dengan Ibu? Bahagia, betul? Ya, ini saksinya, ini kita ngaji ini disaksikan malaikat terkait atib. Jangan ada dusta di antara. Ada yang belum menikah? Ada? Ada nggak? Loh, kalau belum nanti daftar ke saya, kan ustazah saya di pondok banyak. Loh, saya punya 6 Bu, punya 6 dagangan. Ya serius perempuan itu. Jadi bapaknya nitip, Ustadz, saya titip ya, siapa tahu Ustadz kan ngaji di mana-mana. Kalau ada cowok yang ganteng, ya, ngajinya bagus gitu, dari keluarga yang baik-baik gitu. Tolong Ustadz, putri saya titip gitu. Ya beneran, ada dagangan 6 saya. Yo, model apa boleh ya, mulai model Korea ada, model Jawa ada, ya, tapi model Afrika nggak ada. Ya.
Belum ya. Silahkan nanti kontak saya, boleh. Saya sudah beberapa kali menikahkan orang, termasuk menikahkan siri. Ya. Siri, tahu siri nggak Bu? Bukan iri loh ya, nanti dikira iri. Siri itu tersembunyi. Misalnya ada bapak-bapak, nah, kok ngerti ya? Ini arahnya kemana itu bapak-bapak tahu loh. Ya Allah. Loh, saya itu sini di Bogor banyak Bapak Ibu. Di Bogor banyak. Tapi hati-hati loh ya, jangan mut'ah loh ya. Kalau nikah siri boleh, tapi yang nikah mut'ahnya ya nggak boleh. Kontrak itu loh. Kan ada nikah kontrak di Bogor itu ada fenomena itu. Ya, siri boleh. Kan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Gitu. Lebih baik minta maaf daripada kalau minta izin. Jawaban ibu gimana? Kira-kira gimana jawabannya? Langkai dulu. Ya Allah, parah benar. Ini fenomena kita saat ini Bapak Ibu. Benar. Saya itu kadang-kadang aku mesti nanya, syaratnya kalau meminta saya menikahkan siri, itu pertanyaan saya banyak. Malam-malam, Pak Ustadz, saya minta tolong. Apa Bu? Ibu ini suruhannya ini, temennya. Ini ada teman saya mau minta nikah siri. Pak Ustadz bisa nggak? Oh bisa. Saya pengen ketemu orangnya, boleh nggak? Oh boleh Pak. Besok pagi saya suruh telepon Bapak ya, Bapak. Ring gitu. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau mau nikah itu suaranya pelan gitu. Assalamualaikum. Kayaknya bagus banget. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Saya Fulan yang semalam diperkenalkan sama asisten saya. Pak Ustadz bisa nikahin saya nggak gitu? Suaranya itu enak didengar. Ngapunten Bapak sinten nggih? Saya Fulan Pak gitu. Sudah punya istri belum? Sudah toh Pak. Lah terus sudah minta izin? Kan syaratnya nggak harus minta izin Pak. Oh gitu lah ya. Tinggalnya di mana? Tak tanya gitu. Saya tinggalnya di satu jalan bla 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 gitu ya. Tujuannya apa kira-kira kok Bapak minta nambah lagi? Tujuannya apa ya Pak ya? Kalau saya mau jujur sih, nah, akhirnya saya off the record dulu ya, off the record. Nah, kalau tak sampaikan nanti di media sosial jadi repot gitu ya. Jadi memang betul kata Michael Foucault ini dalam satu penelitiannya. Ini betul ya, sex and power berbanding lurus bagi seorang laki-laki. Bapak Ibu minta tolong silent dulu ya. Jadi kalau mau di majelis taklim lebih baik bicaranya salah satu saja. Ya. Al-adab fauqal ilm. Jadi adab itu lebih tinggi dibanding ilmu. Saya ngajari santri saya kalau ada ustadz sudah bicara diam. Karena al-adab ini bagian dari adab, ya. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi biar nanti ilmunya sampai. Ini loh kadang-kadang saya sebenarnya nyun sewu. Kalau saya sayang kalau diundang begini itu ya belakangan saja. Ya. Saya hanya ingin menyampaikan satu kebenaran saja, hati-hati. Karena sekarang banyak orang lain itu hidupnya itu hanya sekedar mengalir aja nggak jelas. Jadi kalau kembali ke yang tadi saya sampaikan, kalau mau menyadari betapa ada riset mengatakan sex upper berbanding lurus, maka Bapak Ibu hati-hati. Kalau sekarang punya duit banyak, tanah banyak, jabatan ada di mana-mana, itu kadang-kadang juga suka pengen-pengen yang enggak gitu loh. Maka perlu ikhlas, wis terima saja. Satu istri ya. Satu di Jogja, satu di Jakarta, ya. Satu di Bandung, ya satu istri kan. Tapi tempatnya berbeda. Boleh nggak Bu? Loh, yang jawab, waduh ya Allah ini benar-benar. Ini kayaknya obsesi besar ini. Mudah-mudahan tenaganya cukup ya. Gimana? Masya Allah. Tidak apa-apa. Saya selalu mengibaratkan
seks itu seperti sindirannya Abu Nawas. Abu Nawas pernah mengatakan seks itu seperti makan permen, betul? Makan permen itu enaknya di mulut, ya toh? Di mulut kan kalau permen kan ada coklat, ya kan? Ada jeruk, ya, stroberi itu di mulut. Tapi kalau sudah masuk rasanya, rasanya sama Pak, kok pahit ya Allah. Berarti ini betul-betul ini. Bapaknya termasuk curcol itu ya. Curhat colongan ya. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang terus bersyukur ya. Amin. Amin. Yang ketiga, model apa? Model kuburan juga harus kita hindari. Kurang komunikasi itu ya jangan. Jangan apapun harus dikomunikasikan kepada istri. Ya, apapun urusannya karena istri adalah orang yang selama ini mendampingi kita dalam suka maupun duka. Yang kelima, model rumah sakit juga harus kita hindari. Salah satu pihak merasa paling berjasa. Apa yang harus kita lakukan? Ini model kuliah nomor 6 deh. Ada lagi, yang penting materi ada semua, ikatan batin tidak penting. Ini buahnya itu. Yang penting materi ada semua, ikatan batin tidak penting. Tapi kalau nanti suaminya diambil sama perempuan lain ya, sekarang kan lagi ditakuti itu ya, pelakor. Wah, bahkan sekarang itu lagi ada tren, ente itu sudah dikasih produknya, tapi minta pabriknya, gitu. Ini fenomena akhir zaman itu aneh-aneh ya Allah. Jangan wis tau Pak, Bu, banyak-banyak zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kita akan menjadi lebih damai, lebih tenang hidupnya. Setuju? Sepakat. Zikir yang paling gampang, banyakin baca sholawat Jibril. Sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun. Asal tidak pada saat kita BAB ya Bu ya. Ya, pada saat BAB enggak boleh. Tapi kalau kita di mobil, di motor, sepeda, olahraga, banyakin aja. Nanti keajaibannya Bapak Ibu akan merasakan sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Minimal 1000. Enggak usah dihitung aja. Sallallahu alaihi wasallam. Terus coba nanti itu dilanggengin minimal 40 hari, mulai dari hari ini misalnya, nanti dihitung ini tanggal 1. Ya kan, nanti tanggal 11 bulan Februari, dilihat itu perubahan hidup Bapak Ibu. Asal zikirnya minimal 1000 kali. Ya. Kira-kira betul apa tidak? Buktikan. Saya tidak ingin berjanji apa-apa karena ini udah kekuatan dari Tuhan. Kalau kita cinta Allah, cinta Rasul, maka wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya ini model keluarga yang harus dilakukan. Apa? Model matahari dan bulan. Suami istri harus saling melengkapi, saling membutuhkan, saling membantu. Pokoknya saling aja, ya. Jangan saling berbohong. Kan banyak toh. Dikasih duit misalnya. Mah, tadi sudah saya kasih uang 1 juta. Dipakai apa? Bapak itu loh kalau udah ngasih duit tuh mesti ditanya dipakai apa. Ikhlas gak sih? Gitu kan? Kalau sudah ngasih duit jangan ditanya-tanya. Ibu, istri itu gak mau ditanya. Wes toh ikhlaskan saja. Karena itu bagian dari kewajiban suami. Setuju? Ya. Harus. Kalau nanti ada suami, Bu, dengerin. Kalau suami ngasih duit kok masih ditanya kemana, laporin ke saya. Berarti suaminya kurang, saya kasih tahu. Pernah enggak Bapak mengandung 9 bulan dan melahirkan? Enggak pernah. Padahal itu peristiwa yang paling sulit. Karena taruhannya adalah nyawa. Bapaknya masih bisa ngerokok di luar rumah sakit. Ketika istrinya gitu kan. Kalau mau melahirkan kan begitu. Betul nggak? Pak di mana sih? Suaminya di luar itu ngerokok. Gitu. Kira-kira waktu bikin sama-sama, betul?
Tapi ketika proses melahirkan, bapaknya ikut merasakan sakit nggak? Enggak, itulah Allah selalu bilang, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki ibu. Kalau memang bapaknya memang nggak pernah merasakan sakitnya seperti ibu melahirkan anaknya. Maka 2 kali istri saya melahirkan tak temani, Pak. Saya nggak pernah itu istri melahirkan itu saya di luar ruang persalinan, nggak pernah. Kalau sakit bareng, betul. Masa kalau bahagia, aduh enak banget ya malam ini, Bapak bisa 3 kali. Iya kan? 3 kali apa gitu. Ini kan obrolan dewasa. Ya. Tapi ketika sudah hamil, kok you nggak mau nemeni yo piye to? Makanya matahari dan bulan itu saling melengkapi. Kalau susah sama-sama, kalau bahagia juga sama. Tapi faktanya hari ini suami ketika istrinya sedang melahirkan rata-rata tidak didampingi karena kesibukan. Saya pernah itu waktu proses melahirkan, dokter itu anak pertama ya, itu minta izin sama saya. Pak, ini istrinya harus disesar karena sudah 3 kali gagal. Jadi gitu. Kelihatan ini apa namanya? Kepalanya masuk lagi. Kepalanya masuk lagi. Jadi nggak bisa. Inilah salah satu kelebihan punya suami motivator. Saya masuk, bismillah, Allahu Akbar. Enggak, Bu. Enggak, Pak. Pokoknya istri saya harus bisa melahirkan normal. Tak paksa betul dengan motivasi. Akhirnya bisa keluar. Meskipun kaos saya itu robek-robek karena kan dicengkremi itu saking sakitnya. Bapak Ibu pernah nggak merasakan sakitnya seperti yang Ibu rasakan? Pernah nggak? Nggak pernah. Maka kalau ngasih nafkah jangan ditanya lagi. Setuju ya Bu ya? Ya, saya pecinta ibu-ibu soalnya. Kalau pecinta bapak-bapak ya repot ya. Masak mangga, makan mangga. Gitu kan? Jeruk makan jeruk. Repot ya? Oke, saya ingin langsung aja. Ini chapter kedua ini. Tips untuk menjadi orang tua soleh. Yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama introspeksi. Apa Bapak Ibu? Introspeksi. Introspeksi itu dalam bahasa Arab namanya muhasabah. Ada yang bilang muhasabah bin nafsi. Itu namanya introspeksi. Artinya apa? Coba mulai hari ini kita lihat perilaku anak-anak kita. Kalau memang sudah kuliah, kita lihat. Anak kita perhatian nggak sama Bapak Ibu? Sering telepon nggak? Tanyain kabar Bapak Ibu. Kalau tidak, berarti ini masalah dalam proses pengasuhan. Kok anak saya setelah kuliah di Bandung, di Jakarta, nggak pernah telepon ya? Karena apa? Karena dia tidak pernah merasa ada kedamaian ketika di keluarga. Dia lebih merasa damai ketika punya teman baru, betul? Kalau anak kita perempuan, ketemu teman baru laki-laki, dan dia nyaman, biasanya orang tua dilupakan. Betul? Ini karena apa? Kita kurang introspeksi. Jangan-jangan ketika dulu kita masih bersama dengan anak-anak, kita kurang memeluk anak. Dipeluk, sering-sering dipeluk aja. Jangan hanya Bapak Ibu yang meluk. Anak sering dipeluk. Saya selalu meluk anak. Kalau meluk anak itu lama, ya Allah adik, jadilah anak yang sholihah, ahlul Quran, ahlul jannah, ahlul ikhlas, ahlul syukur, kan gitu. Dipeluk. Jangan hanya meluk gadget. Sekarang itu semua diganti oleh gadget. Setan gepeng saya bilang. Loh, iya betul. Jadi ini fakta Bapak Ibu. Introspeksi, harus introspeksi. Kalau memang anak kita kurang perhatian sama kita di masa tua, kurang komunikasi sama kita, langsung minta maaf, tanyain. Kalau nanti pulang, ajak makan. Ketika sudah makan, selesai, perutnya sudah kenyang, ditanya, "Nak, kenapa setelah ayah dan bunda antar ke Jakarta, kok jarang beri kabar ya nak? Kenapa?"
Sibuk ya nak, gitu tuh. Anak mesti mikir. Kalau dia diem, pasti dia akan cari alasan agar bapaknya tidak marah. Ya, ini ilmu parenting nih, ini penting nih. Kalau anak jawabnya diem, mikir, itu cari cara agar bapak ibunya tidak Iya bapak ibu ngapunten, semester awal itu bapak ibu kan ngertos toh. Sekarang harus cari ini, ospek ini gitu kan. Oh alhamdulillah. Berarti anak saya sudah keren. Padahal itu kebohongan. Itulah yang dalam bahasa parenting namanya jebakan empati, Bapak-bapak. Hati-hati ini. Anak adalah tabungan. Siapa yang akan mendoakan kita ketika kita tidak ada? Pernah dengar satu hadis ini? Tahu? Ketika kita sudah meninggal ada 3 perkara yang masih tidak terputus. Shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin shalih yad'u lah. Sedekah jariah, ilmu yang manfaat, dan anak yang berbakti sama orang tua. Kalau kita meninggal, anak saja, yang ketika kita masih hidup, anak saja tidak ingat sama kita. Gimana kalau kita sudah anak pasti, hore, bapak ibu saya sudah meninggal. Akhirnya rebutan warisan. Naudzubillah summa naud. Kita di alam kubur terima azab dari Allah. Tinggal menunggu hari kiamat. Tapi setiap detik kita diazab. Karena apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawaihi au yuhawidanihi au yunassiranihi. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam kondisi putih. Fa abawaihi, hanya orang tualah yang bisa membuat anak bisa Nasrani, bisa Majusi, bisa surga, bisa neraka, tergantung orang tua. At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Anfusakum itu artinya orang tua. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan pernah kita merasa hari ini kita sudah kaya raya, sudah haji berkali-kali, hidupnya sudah nyaman. Tapi ketika anak kita masih tidak mau pergi sholat ke masjid ketika ada adzan, maka disitulah sebenarnya kita gagal menjadi orang tua. Hati-hati. Introspeksi. Yang kedua, kompak. Kompak itu artinya apa? Kalau misalnya sedang memilihkan anak kuliah di mana, kompak, rembukan dulu. Nah, kira-kira anak kita mau kita tanya dulu, nak, kuliah di mana? Atau langsung aja, nak, bapak sama ibu sudah sepakat. Kalau bisa, fulan dan fulanah kuliah di UGM, kuliah di UI, kuliah di ITB. Harus kompak. Jangan sampai di depan anak kita masih debat. Setuju? Sepakat. Jangan sampai terlihat orang tua itu masih debat. Misalnya, pagi-pagi, Tony, Mama, sini lo sayang, Mama mau bicara. Ya Ma, Mama mau bicara apa? Tumben pagi-pagi Tony dipanggil. Jangan-jangan ada door prize pagi ini. Enggak nak, Papa semalam ngajak rembukan sama Mama tentang studi kamu setelah kelas 3 SMA ini. Kira-kira Tony mau kemana? Kalau orang yang soleh, anak yang soleh, alhamdulillah Papa Mama kok sayang sama Tony. Kan gitu toh. Tapi kalau anak yang salah, bedakan. Soleh dan salah beda tipis. Anak yang salah, ngapain sih Ma mikirin sekolah Tony? Kan masih lama. Dijalani aja Ma. Kan kita nggak tahu. Nah, beda. Jawabannya beda nggak? Jadi anak soleh dan salah itu beda tipis. Yang membedakan kalau anak soleh ketika orang tuanya perhatian, dia mesti mengucapkan terima kasih dulu. Karena ada 3 kata yang selama ini dijadikan kekuatan. 1, terima kasih. Yang kedua, minta maaf. Dan yang ketiga, minta tolong. Hati-hati. Coba cek anak kita. Jadi orang tua harus kompak. Kompak ya Bu?
Pak, kompak nggih? Halo. Hai. Nah, ini kalau di training kan 2 hari Bapak Ibu. Loh beneran ini. Ya, nanti tak praktekin ya. Kompak, harus kompak. Yang ketiga apa? Termasuk kompak ketika memilihkan sepatu. Kompak ketika memilihkan baju, harus kompak. Termasuk kompak ketika kita pengen healing, pengen touring, harus kompak. Setelah sepakat, suami istri baru ngomong ke anak. Nak, kira-kira papa dan mama sudah sepakat. Kayaknya Tony itu sukanya, saya lihat kok suka dunia teknik ya. Suka gambar-gambar gitu. Gimana kalau kuliahnya di teknik arsitektur saja? Alhamdulillah mama kok tahu ya, selama ini ternyata mama dan papa perhatian ya sama Tony. Kan gitu toh, mesti ucapannya alhamdulillah. Tapi kalau anak yang salah kira-kira gimana jawabannya? Mama tahu aja. Spill ya. Suka kepo ya, gitu. Gimana? Ingat, anak-anak ketika masih SD, SMP, SMA, sebaiknya disekolahkan sekolah yang di dalamnya banyak ilmu agama. Ya, agar nanti punya basic yang kuat tentang akhlak. Hati-hati, ini sekarang lagi kurang nyaman. Yang ketiga, tips menjadi orang tua soleh adalah belajar bersama. Orang tua harus ngajak anak-anak untuk belajar bersama. Kapan Pak Ustadz? Waktu yang tepat, habis maghrib, titik. Kira-kira enak nggak habis maghrib? Masuk bersama, belajar bersama jam 12 malam, kira-kira enak nggak? Itu bukan belajar bersama, tapi takut bersama, ya toh? Karena jam 12 malam ya enak-enak. Enak tidur toh, tidur sama suaminya. Jadi belajar bersama. Nak, sini. Papa mau tahu hari ini kira-kira perubahan ayatnya sudah berapa ayat nih? Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Ya kan? Terus habis itu 'allamal Qur'an, 'allamal. Lah, itu ayahnya harus bisa masuk. Jangan sampai sebentar Ma, ambil Quran. Nah, ambil Quran. Jadi ayah harus belajar cepat agar sang anak itu respect. Ini penting, ini tak kasih tahu di sini, belum tak kasih di tempat lain. Salah satu kunci kenapa Bapak Ibu langgeng pernikahannya bukan karena komunikasi ternyata. Ini penelitian terbaru Bapak Ibu. Bukan karena komunikasi. Selama ini kan yang dijadikan kambing merah itu komunikasi, betul ya? Jadi cekcok, ya. Kita langgeng sampai tua, sampai meninggal sama-sama itu karena komunikasinya baik. Ternyata bukan itu. Tapi penelitian terbaru karena respect. Respect itu apa? Nah? Satu sama lain saling menghormati, saling menghargai. Bapak saya sudah sepuh, saya nggak mungkin nikah lagi. Kan sekarang toh umurnya 40, nikah sama umur 15 tahun. Perbedaannya 25 tahun. Jadi nanti kalau bapak-bapak umur 70 tahun, beliau masih, si istrinya masih umur 35 tahun atau 45 tahun, kan masih seger toh. Bapaknya sudah loyo. Nah akhirnya si ibu nanya sama temannya, boleh nggak saya nikah lagi? Ini bapaknya, suami saya udah loyo. Ingat, saling menghargai. Saya bisa seperti ini karena suami saya. Bukan memanfaatkan ketika suami loyo nikah lagi. Ingat, hati-hati. Karma pasti akan terjadi. Kalau bapaknya tidak ikhlas. Maka undang-undang perkawinan memberikan satu pedoman kita. Kalau nikah jangan terlalu jauh. Minimal 3 tahun. 25 dengan 23. Ya, 25 dengan 20 itu ada maknanya. Jangan 25 dengan 10 tahun ya. Malah ngajari makan nanti ya. Enggak pas ya. Yang keempat, buat agenda. Harus ada agenda keluarga. Setiap minggu, setiap bulan harus dibuat agenda. Anak-anak sama orang tua, nak hari ini kita mau ke sini. Dan dibuat namanya RKAK. Rencana Kerja dan Anggaran Keluarga. Kalau di perusahaan itu namanya ada RKAP, di sini ada RKAK, Rencana Kerja dan Anggaran Keluarga. Dibuat tuh ke sini habisnya ini, ke sini habisnya ini, di total. Nah, bulan
minggu ini kita mau ke sini, habisnya ini. Diumumkan itu habis maghrib sama anak-anak. Setuju nggak? Gitu misalnya. Setuju. Nah, berarti saya kan happy tuh anak-anak tuh. Enggak, maksudnya ini hanya cerita. Ini, ya Allah. Ya serah apa-apa, pokoknya aku manut aja. Jadi buat agenda Pak ya, itu tips menjadi orang tua solih. Bikin agenda, kalau mau kemana, sampaikan ke anak. Nak, minggu ini kita jalan-jalan ke Solo, melihat Masjid Zayed gitu. Ya, misalnya harus disampaikan. Ya, ada kan Masjid Zayed? Dan sekarang yang terbaru, minggu depan kita ke Bandung, melihat Masjid Al-Jabbar. Keren toh. Anggarannya di mana Pak? Anggarannya itu urusan papa. Papa akan cari cara untuk membahagiakan kalian berdua. Kan gitu toh? Kalau ditanya sama anak, anggarannya dari mana Pak? Dari mana ya nak kira-kira? Ditanya anaknya kok malah tanya balik gitu. Langsung aja anggarannya. Biar papa yang peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Asalkan istri dan anak tetap bahagia. Gitu. Wong belakangnya A kok. Ayo bahagia bukan sayang gitu loh. Ya Allah, jangan lucu-lucu kadang-kadang ya. Agenda keluarga. Ini tak kebut ya, ini udah mau selesai ini. Lakukan curah gagasan, brainstorming. Kalau ada masalah, anak diajak ngobrol bareng. Ya, selanjutnya lakukan evaluasi. Dan semua yang dilakukan harus dievaluasi. Kira-kira minggu ini sudah tidak si Tono, si Tony, si Dina itu sholatnya gimana? Bacaan Qur'annya gimana? Orang tua harus evaluasi agar kita tahu anak kita itu sampai mana. Jangan kalah dengan gadget, dengan TV. Maka saya heran ketika saya ke rumahnya beliau, Anies Baswedan itu, di rumahnya nggak ada TV Bapak Ibu. Kita ada TV nggak di rumah kita? Nggak ada, karena sekarang lagi ada suruh beli set box. Ya, karena TV yang bukan digital sudah nggak bisa, betul. Nah itu blessing in disguise-nya gitu, berkahnya gitu. Wes ora usah nonton TV. Karena TV itu kadang-kadang juga meninak bobokkan. Nanti ada Pak, hiburan saya itu cuma TV loh Pak. Masa tua saya itu kok cuma TV Pak, tiap hari nonton TV aja gitu. Nah, saya kasih tip untuk bapak-bapak yang sudah pensiun, usahakan mulai hari ini bikin satu buku gitu ya, manajemen menulis Bapak Ibu. Yang bisa Bapak Ibu rasakan, hari ini saya sholat subuh, ketemu sama Ustadz AMB, habis itu saya dapat ilmu. Nah, ditulis Bapak Ibu. Karena satu penelitian, ketika orang sudah pensiun, tapi beliau suka menulis apa yang ada di dalam pikiran, itu bisa menjadi obat. Ya. Agar apa? Agar kita tidak pikun. Itu menulis. Suka nulis nggak? Suka nggak Bu? Nggak suka ya? Suka menulis WA. Nulis WA. Suka ya Bapak Ibu ya? Biar nanti hidupnya itu makin berwarna. Makanya profesor itu kenapa tidak pikun? Karena otaknya ketika sudah sepuh itu dipakai untuk berpikir. Tidak diam. Ya. Setuju? Sepakat. Nanti buktikan itu resep dari Ustadz AMB. Kira-kira betul nggak? Kalau masih belum nanti tak tambahin lagi. Ilmunya pelan-pelan dulu. Nanti kalau tak kasih semua nanti lupa gitu ya. Yang terakhir, rayakan keberhasilan. Sekecil apapun prestasi anak harus dikasih apresiasi. Hebat Tono, hari ini sholatnya subuh ke masjid, gitu kan? Besok nggak hari subuh, tapi juga isya. Siap? Nah, gitu dong. Jadi kalau misalnya ada prestasi, diem aja. Bapak Ibu garing. Garing Bapak Ibu. Apa maksudnya? Ya memang belum hujan ya garing gitu ya. Bapak Ibu nggak pernah itu ngasih apresiasi, ngasih pujian ke saya. Itu adalah salah satu protes, tapi tidak pernah disampaikan ke orang tuanya, disampaikannya kepada temannya. Akhirnya apa? Yang membuat dia nyaman bukan orang tuanya, tapi temannya. Ayo kita baca Fatihah. Mudah-mudahan ini masih ada banyak, tapi waktunya sudah suruk ini, sudah lebih dari 39 ya. Saya kasih
waktu untuk bertanya ya, 1 2. Kalau memang ada pertanyaan, monggo nanti bisa dicatat nomor WA saya, boleh. Nanti WA saya 0811 17 17 875. Saya sudah pernah ngasih ya. Nanti silahkan kalau mau bertanya boleh. Ada yang pertanyaan? Oke, silahkan Mas. Sebutkan nama, status sudah menikah atau belum gitu ya, tinggalnya di mana. Monggo Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Alwi Pak Ustaz. Ali. Alwi. Wih, ini Alwi Shihab. Saya sudah menikah dan punya anak. Oh, anak berapa Mas? 2. 2. Oh, podo berarti. Cewek cowok? Cowok cewek? Cowok cewek. Oh, udah pas NKKBS. Ada yang tahu NKKBS? Tahu nggak? Program KB. Norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Cukup 2 anak. Loh, ini generasi ini kita wis kok yo lali. Monggo Mas. Yang saya tanyakan itu kan kalau nggak salah itu yang bulan kemarin pengajian tentang Parenting. Apa? Menyuruh anak belajar tanpa dipaksa. Sedangkan tadi kan ada kita belajar harus paksa. Iya. Bisa kan? Iya. Sebagai orang tua kan baru juga warga baru. Iya. Intinya itu kita harus ya kan gimana belajar tanpa dipaksa. Betul. Harus memaksa anak. Ya. Belajar. Terima kasih. Ya, ini rujukannya ke sini. Pertanyaan Masnya ke sini. Nah. Ya. Nah. Oke, gitu kan? Ya. Ayah gitu, ya. Jadi anak akan belajar tanpa dipaksa. Sebenarnya. Artinya apa? Awalnya harus dipaksa. Paksa itu artinya kita membentuk karakter anak. Kalau kita tidak paksa, anak akan semakin nyaman dengan gadgetnya, semakin nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan negatifnya. Karena rata-rata lingkungan di Indonesia ini di keluarga itu masih kurang sehat. Ini adalah ungkapan Abah Ihsan, sebenarnya ketika kita sebagai orang tua menjadi teladan. Betul? Kalau kita misalnya contoh, kalau kita ingin anak kita soleh, kita harus jadi soleh dulu. Sepakat? Setuju. Kalau anak kita ingin sholat ke masjid, kita harus sholat ke masjid dulu. Sepakat? Setuju. Kalau ingin anak kita disiplin, kita harus disiplin dulu. Sepakat? Jadi orang tua harus bisa menjadi role model agar ungkapan ini bisa diwujudkan. Sebenarnya anak bisa patuh tanpa diteriaki. Tapi lihat atasnya. Ini semua adalah salah satu kritikan Abah Ihsan kepada kita sebagai orang tua. Karena kita lebih sibuk, lebih memilih pekerjaan daripada orang tua. Coba kita lihat. Katanya anak adalah anugerah. Tapi mengapa sebagian ibu tidak memilih membesarkan anak secara penuh? Justru malah melihat lelah dan stres menjalankannya. Katanya anak adalah anugerah. Tapi mengapa sebagian besar anak justru dijatuhkan harga dirinya di rumah dan disalahkan setiap hari, dimarahi 3 kali sehari, bahkan seperti minum kopi, gitu ya, obat. Sebenarnya anak bisa patuh tanpa diteriaki. Ini artinya apa? Ketika kita bisa memberi contoh dulu. Kalau di pesantren, di pendidikan saya sepakat harus dipaksa, harus. Kalau tidak dipaksa, anak itu akan tidak punya muscle, dalam bahasanya di Profesor Renal itu namanya DNA. Jadi muscle di sini ada DNA bahwa aku tuh dari kecil dibentuk untuk punya kebiasaan-kebiasaan positif. Kalau sholat subuh harus di masjid, itu harus dipaksa dulu, Mas. Jadi harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, nanti akhirnya jadi bisa kan, setelah bisa jadi biasa. Kalau sudah jadi biasa, mestinya itu arahnya. Jadi ada hubungan bahwa ketika kita diamkan, tapi kita tidak bisa menjadi contoh bagi anak, nanti anak akan ngelunjak. Anak tidak pernah diurus oleh kita, bahkan diurus oleh zaman yang akhirnya itu semakin tidak sehat. Kalau anak dibiarkan,
Tapi kalau pergaulannya, nontonnya adalah sosmed, saya nggak jamin. Sosmed itu sekarang nggak ada bandnya. KNPI itu udah biasa, ya. Kissing itu udah biasa. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati dari kekuatan mata anak itu. Ya, lebih baik nggak apa-apa di masjid tidur nggak apa-apa. Yang penting ke masjid. Biar lihat, oh orang tua saya ngajak saya ke masjid gitu ya. Jadi itu tuh Mas Alwi ya. Jadi panjenengan punya anak 2, yang putra paksa untuk diajak ke masjid. Umurnya berapa putranya? Putranya umur? Lah 10 tahun, sudah waktunya. Kalau sampai tidak sholat berarti harus dipukul. Kan itu ajaran kita Rasul ya. Dipukul tapi bukan terus diambilkan meteran kayu, ya jangan. Dipukul dengan pelajaran bahwa nak sudah umur 10 tahun. Kalau enggak nanti ayah yang kena dosa, kan gitu. Sayangi anak seperti kita menyayangi istri kita, ya. Diajak ke masjid. Biasakan anak diajak ke masjid. Sholat 5 waktu kalau memang tidak kerja, diajak ke masjid. Setuju? Sepakat. Ayo kita baca Fatihah. Saya kira sudah siang ya. Nanti kalau saya lanjutin sampai jam 9, gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita baca Fatihah. Dan juga sebagai doa kita, mudah-mudahan yang hadirin, yang hari ini hadir di majelis ta'lim Masjid As-Salam, Allah berkah hidupnya, Allah lancarkan yang sulit, Allah sembuhkan yang sakit, Allah mudahkan yang sulit, dan Allah kayakan yang masih kekurangan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa 'alaikum minkum bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.